Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampuh oleh Dr. Evi Segarawati Ampri MPD. Perkenalkan, nama saya Sapiani dengan NIM H05233441 kelas PGSDD 2023. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Yang kedua, taksonomi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penerapan pengukuran. Yang keempat, taksonomi Merrill. Dan yang kelima yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, dokumen kurikulum, bahan ajar, perangkat penilaian, program pengembangan karakter, program pembelajaran remedial dan pengayaan, evaluasi dan review kurikulum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran, yaitu prinsip aktivitas, di mana mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri beraksi terhadap lingkungannya. Misalnya, jika ingin memecahkan suatu problem, maka ia harus berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Jika ingin menguasai suatu keterampilan, maka ia harus berlatih mengkoordinasikan otot-otot tertentu. Jika ingin memiliki sikap-sikap tertentu, maka ia harus memiliki sejumlah pengalaman emosional, begitu seterusnya. Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun prekis. Peserta didik yang memiliki aktivitas fisik ialah yang giat aktif dengan anggota badannya, membuat suatu, bermain atau bekerja, dan tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat, atau hanya pasif. Pembahasan yang kedua yaitu taksonomi tujuan. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan kognitif, efektif, dan psikomotor. Benjamin S. Bloom mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain efektif dikembangkan oleh Krathwohl dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Pembahasan yang ketiga yaitu penerapan pengukuran. Domain kognitif berkaitan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Pengukuran pada domain ini melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari mengikat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan atau berdasarkan taksonomi Bloom. Adapun penerapannya yaitu tes tertulis, pilihan ganda, esai atau soal-soal yang menguji pengetahuan dan pemahaman materi. Kedua yaitu diskusi atau debat, mengukur kemampuan analisis dan evaluasi siswa terhadap topik tertentu. Dan yang ketiga yaitu proyek atau penelitian, di mana dapat mengukur kemampuan menciptakan atau menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Adapun pembahasan yang keempat yaitu taksonomi Merrill. Robert Gagnon 1965 mengusulkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Gagnon. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gagnon, yaitu terdapat kategori outcome yang berbeda dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang dipresentasikan oleh kategori. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, dokumen kurikulum, bahan ajar, peringatan penilaian, program pengembangan karakter, program pembelajaran remedial dan pengayaan, evaluasi, dan review kurikulum. Nah, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar mencakup beberapa komponen utama yang saling terkait untuk memastikan pembelajaran belajar secara efektif dan berkelanjutan. Adapun penjelasan masing-masing produk tersebut yaitu yang pertama, dokumen kurikulum, di mana dokumen kurikulum ini mempunyai silabus atau rencana pembelajaran yang membuat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator materi, pembelajaran, metode, dan evaluasi. Adapun rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP, dokumen yang memuat rencana pengajaran rinci
untuk setiap pertemuan mencangkup tujuan, materi, media strategi, dan langkah-langkah pembelajaran. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, prinsip kurikulum berfungsi sebagai pedoman penting yang menjamin keteraturan, relevansi, dan efektivitas atau proses pendidikan. Prinsip-prinsip ini mencangkup relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, fleksibilitas dalam penerapan, kontinuitas proses pembelajaran, dan efektivitas metode pengajaran. Terima kasih, itulah materi yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.